He telah mengumumkan ke setiap pulau bahwa ketika jembatan itu benar-benar terhubung, itu akan menjadi saat ketika bangsa manusia didirikan. Umat manusia akan segera memiliki negaranya sendiri, dan ini saja telah sepenuhnya memobilisasi emosi semua orang. Ini adalah membangun negaramu sendiri, membangun rumahmu sendiri. Apakah ada yang lebih penting dan indah dari ini? Ketika Wang Fei dan Xiao Mei datang ke Pulau Bulan Sabit dan akhirnya menemukan Xiao He, mereka menemukan bahwa hanya dalam waktu 10 hari, pria ini telah kehilangan banyak berat badan dan kulitnya jauh lebih gelap, tetapi semangatnya sangat kuat. Xiao He, mantan Raja Iblis Merak, awalnya berbakat dalam pemerintahan. Mantan kota Keri dikelola olehnya dengan tertib. Terlebih lagi, membangun negara dari awal sangat menarik baginya, dan sekarang dia secara alami lebih termotivasi. Kamu harus menjaga tubuhmu, kultivasimu masih rendah sekarang, jadi jangan biarkan begitu saja. Sang putri menatapnya dan mau tidak mau menyeka keringat di dahinya dengan sedih. Xiao He berkata sambil tersenyum, aku Perdana Menteri, aku selalu harus melakukan yang terbaik. Tang San, anak ini, menyerahkan semua ini padaku, jika tidak berhasil, bagaimana aku bisa membenarkan kepercayaannya? Aku membayar kembali anugerah hidupku. Sang putri berkata dengan marah, melihat betapa bahagianya kamu membalas kebaikannya, tapi kamu jelas menikmatinya. Xiao He tertawa dan berkata, itu benar. Semakin banyak aku bekerja dengan manusia, semakin aku menyadari bahwa kebijaksanaan manusia memang jauh lebih unggul daripada monster dan roh. Banyak orang jelas belum melakukan beberapa pekerjaan, tetapi selama mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dengan sedikit permintaan. Mereka membuat alat mereka sendiri dan mengukur diri mereka sendiri. Sekarang banyak bakat teknis telah dikembangkan. Kecepatan konstruksi akan terus meningkat. Omong-omong, sumber dayamu perlu mengikuti. Jika ada batu di pegunungan, dan penggaliannya harus dipercepat. Pembangunan kerajaan manusia tidak terlepas dari dukungan rahasia Keri City. Sekarang manajemen puncak Keri City sepenuhnya berpikiran tunggal dan secara alami mendukung. Sang putri berkata, jangan bicarakan ini untuk saat ini, istana leluhur telah datang lagi. Aku khawatir kali ini akan sedikit merepotkan, kamu bisa memikirkan cara. Pada saat ini, dia membawa istana leluhur, dan meminta Xiao Mei untuk menikah dalam waktu 3 bulan, hal itu diceritakan lagi. Mendengar apa yang dikatakan sang putri, Xiao He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ini konspirasi yang adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Menurut aturan, Zhu Ting memenuhi syarat untuk meminta penguasa kota utama seperti ini, jadi poin ini tidak dapat dihindari. Artinya, Xiao Mei harus menikah. Namun, dia masih muda sekarang, dalam keadaan normal, Zhu Ting tidak akan begitu mendesak. Tapi sekarang tentang pihak mana yang dapat menduduki posisi kaisar. Agaknya Kekaisaran Richen juga sedang mempersiapkan secara intensif. Ini adalah dasar dari persaingan antara kedua kerajaan. Oleh karena itu, Kekaisaran Tianyu ada di sini. Sudah mendesak, yaitu, mendesak Xiao Mei untuk menyelesaikan masalah darah manusia, dan kemudian menjadi kaisar sesegera mungkin. Saat ini, ada 8 kaisar di Kekaisaran Tianyu. Di antara 8 kaisar, yang utama yang benar-benar mendukung masalah ini adalah Kaisar Iblis Tianhu, ditambah Kaisar Iblis Pemecah Langit dan Kaisar Iblis Mammoth paling banyak. Pedang Iblis Suci Kaisar tidak peduli tentang hal-hal ini. Yang lain ada di pihak Xiao Mei. Kaisar Iblis-Iblis Gelap terakhir berada dalam situasi khusus sekarang. Sebagai satu-satunya Kaisar Klan Naga, mempertahankan kota kristal adalah masalah besar baginya. Kebanyakan penting, sangat mungkin bahwa dia juga akan berdiri di sisi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Sang putri tercengang untuk beberapa saat, maksudmu, Kaisar Iblis Abadi yang hebat dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng juga akan berada di pihak kita. Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak menatap Xiao Mei dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Xiao Mei yang membangkitkan garis keturunan Phoenix. Bagaimanapun, klan monster Phoenix dan klan monster Merak adalah musuh lama, tidak baik bagi klan monster Merak untuk mengetahui bahwa patriark mereka memiliki garis keturunan Phoenix. Xiao He telah mengatakan kepada Xiao Mei sebelumnya, dia bisa menjelaskan masalah ini kepada klan monster Merak ketika dia menjadi seorang kaisar. Sebelum itu, klan monster Merak seharusnya tidak mengetahuinya. Xiao He berkata, Lin Simo adalah ayah kandung Xiao Mei. Sejak dia mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri,
pria ini benar-benar tertekan. Ketika kami berada di istana leluhur, dia selalu berpikir tentang bagaimana memberi kompensasi kepada istri dan putrinya. Kaisar Iblis Abadi adalah Raja Phoenix saat ini. Klan Iblis Phoenix hanya memiliki 2 kaisar. Ketika Xiao Mei melakukan pembekalan sebelumnya, mengapa Kaisar Iblis Abadi mendukungnya? Salah satunya karena bakat Xiao Mei, dan yang lainnya secara alami karena Lin Simo. Memohon, jadi, dukungannya seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mendengarkan analisisnya, sang putri hanya bisa menghela nafas lega, dan berkata, kalau begitu kita memiliki 3 kaisar iblis besar untuk mendukung kita, dan 1 netral, termasuk kaisar iblis besar mayat hidup, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Abaikan saja permintaan istana leluhur. Tidak, Xiao He berkata dengan sungguh-sungguh, tidak sesederhana itu. Bahkan kaisar iblis harimau putih besar, kaisar iblis mayat hidup agung dan Lin Simo semuanya mendukung Xiao Mei. Namun, dalam hal kebenaran dari istana leluhur, mereka tidak bisa menghentikan Tianhu. Setidaknya tidak di sisi baiknya. Jadi mengapa aku katakan Yang Mo adalah yang paling sulit untuk dihadapi? Ada di sini. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Luo Qingzu bertanya. Xiao He berkata, pertama-tama, masalah merekrut kerabat tidak dapat ditolak. Penolakan sama dengan berdiri di seberang istana leluhur. Hal pertama yang harus dihadapi adalah ditinggalkan oleh Kekaisaran Tianyu, dan tidak lagi mengambil Xiao Mei sebagai tujuan utama menjadi kaisar. Dukungan. Oleh karena itu, kita harus setuju. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menunda waktu. Tetapi bagaimana menunda? Berapa lama? Kita harus berdiskusi dengan Tang San. Sekarang tiba saatnya, Xiao Mei, kamu masih perlu mengambil Tang San 3 panggilan selalu, dan kita akan membahasnya bersama sebelum kita dapat memutuskan tindakan balasan terakhir. Yah, baiklah. Xiao Mei mengangguk. Tang San telah pergi cukup lama kali ini, dan dia tidak kembali selama waktu itu, jadi mereka berdua kehilangan kontak. Meskipun ada jembatan antara satu sama lain karena pedang ilahi Asura, dia telah mengalami munculnya emosi, yaitu hilang. Pikiran yang berkembang. Semakin lama keduanya berpisah, semakin kuat rindunya. Dia benar-benar berharap untuk berada di sisinya sepanjang waktu, hanya setelah perpisahan dia bisa lebih menyadari pentingnya satu sama lain. Tang San pergi, meskipun itu masalah serius, dan dia sepenuhnya mendukungnya, tetapi di dalam hatinya, dia sangat merindukannya, itu tak terlukiskan. Jadi, ketika Raja Iblis Merak memintanya untuk memanggil Tang San kembali, dia setuju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika bukan karena ini, dia benar-benar ingin bertemu dengannya. Kota Vulkan. Ketika Tang San mengikuti Huo Li, Patriark Huo Quan dan Huo Linger kembali ke Kota Vulkan telah berubah menjadi lautan kegembiraan. Ada orang-orang Vulkan yang bernyanyi dan menari di mana-mana, dan ada banyak pria dan wanita muda yang berpelukan dan menari di jalan. Huo Quan membawa Tang San terbang di atas kota Vulkan, dan berkata sambil terbang, Festival Vulkan adalah festival terbesar kami setiap tahun. Aku mendengar bahwa di benua peri, ketika lawan jenis saling menyukai, mereka menikah dan bertemu satu sama lain dan bersama, bukan? Tang San mengangguk, apakah itu klan monster, klan roh atau manusia, itu sama. Huo Quan berkata, tidak seperti ini di sini. Klan kami menganjurkan kebebasan, dan semua anak diasuh oleh klan. Setiap kali mereka bertemu seseorang yang mereka sukai, mereka akan menunggu sampai hari Dewa Api untuk menunjukkan cinta mereka satu sama lain. Pihak lain mengungkapkan, jika pihak lain setuju, mereka dapat bersama secara logis. Festival Vulkan adalah total 7 hari, dan itu juga hari ketika klan kita berkembang pesat. Tang San tercengang ketika mendengarnya, ternyata itu adalah Festival Vulkan. Cinta gratis, tetapi hanya 7 hari. Ini memang kebiasaan yang aneh. Tang San tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan sepasang mata yang panas menatapnya. Dia melihat ke atas tanpa sadar, tepat pada waktunya untuk melihat mata indah Huo Linger menatapnya dengan mata terbakar. Jika kamu ingin mendapatkan berkah dari tongkat Vulkan, kamu hanya dapat memilih untuk tinggal bersamaku, karena aku adalah pewaris tongkat dan utusan dari Vulkan. Dalam keluarga, tidak ada yang pernah bisa memasuki mata milikku. Kamu kuat, dan aku sangat menyukainya. Tang San sedikit malu dengan pengakuan langsung dari gadis Huo Li. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan perlindungan Vulkan, kata Tang San buru-buru.
Patriark Huoli Huokuan, yang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tenggelam. Apa maksudmu dengan taruhan sebelumnya? Tang San tahu bahwa itu telah disalahpahami, dan buru-buru berkata, jangan salah paham, aku hanya berharap untuk membantu klan Huoli, itu cukup untuk mendapatkan persahabatan klan Huoli. Aku tidak bermaksud mengingini kekuatan Dewa Api. Patriark Huoli Huokuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, hanya membantu. Ini membuatnya terasa sedikit tidak nyata, dan ada hal yang begitu baik. Kamu tahu, memelihara dan mempromosikan keilahian, ia perlu mengetahui apa yang diperlukan, dan itu datang dengan harga yang cukup mahal. Tang San berkata dengan tegas, itu benar, aku bersedia membantu para bangsawan secara gratis, untuk menstabilkan sifat ilahi tongkat Dewa Api. Huokuan berkata dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mempercepat dan terbang menuju tengah kota vulkan. Setelah terbang ke kiri dan kanan pusat kota vulkan, sang patriark berhenti, dan kemudian turun dari langit, perlahan-lahan jatuh menuju pusat kota. Ini adalah rumah batu besar. Ketika jatuh, bagian atas atap batu terbuka secara alami, dan tongkat vulkan di tangan Huokuan memancarkan cahaya warna-warni yang redup. Tiba-tiba, ada cahaya warna-warni di sekitar untuk merespons dan bangkit. Api berwarna-warni ini menyelimuti tubuh ketiganya, dan kemudian perlahan-lahan jatuh. Di bawah atap terbuka, itu bukan lantai ruangan, tetapi sebuah gua. Ya, itu sebuah gua. Huokuan memimpin Tang San dan Huolinger turun, langsung jatuh ke dalam gua. Pada titik ini, bahkan dengan kultivasi Tang San, dia sudah merasakan panas yang menyengat. Darah Phoenix api undead di dalam tubuh melonjak dengan hebat. Greedy menyerap elemen api murni. Elemen api di kota vulkan sudah kental dan kental, tetapi elemen api di sini seperti zatnya, dan berkali-kali lebih padat daripada dunia luar. Mereka bertiga jatuh bersama, sekitar beberapa ratus meter ke bawah, sebelum nyala api yang terang bersinar. Tapi nyala api ini menjulang, menunjukkan warna merah keemasan. Turun ke bumi, Huokuan tidak berbicara, tetapi berjalan lurus ke depan. Dengan cahaya tongkat vulkan, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Tang San dan Huolinger mengikuti, dan terus melangkah lebih dalam. Meskipun Tang San datang ke sini untuk pertama kalinya, dia juga mengerti bahwa ini pasti kekuatan dasar klan Huoli, dan aku khawatir hanya kepala klan yang bisa datang ke sini. Setelah melakukan perjalanan hampir 1 kilometer miring ke bawah, gua di depan tiba-tiba menjadi lebih besar, dan cahaya merah keemasan yang cemerlang mulai terlihat, dan seluruh gua benar-benar berwarna merah keemasan. Tang San melihat dengan seksama, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Di gua ini, dinding di sekitarnya seluruhnya terbuat dari kristal merah keemasan. Itu adalah kristal elemen api yang paling murni. Elemen api yang terkandung di dalamnya sangat besar dan kuat sehingga itu pasti sesuatu yang hanya dia lihat dalam hidupnya. Ini jelas sebanding dengan keberadaan ametis koin. Koin ametis menghasilkan kesadaran ilahi, dan spar di sini adalah harta para praktisi elemen api. Diameter gua ini sekitar 200 meter dan tingginya sekitar 30 meter, di tengahnya terdapat keberadaan seperti altar. Huokuan melangkah maju perlahan dan hati-hati mengirim tongkat vulkan di tangannya. Segera, elemen api di gua mengembun menuju tongkat vulkan. Suhu di dalam gua juga sedikit turun. Di bawah nutrisi elemen api yang kaya ini, tongkat vulkan memancarkan kecemerlangan yang redup, dan segala sesuatu di sekitarnya juga diterangi dengan lingkaran cahaya berwarna-warni yang redup. Baru kemudian Huokuan menoleh ke Tang San, wajahnya menunjukkan rasa hormat lagi. Yang mulia, ini adalah inti dari klan kami. Lalu, aku harus menanyakan sesuatu kepadamu. Permisi, apa keilahianmu? Bagaimana kamu bisa datang? Apakah kamu juga dari dunia luar? Di dalam kamu, aku merasakan nafas dewa yang sebenarnya. Tang San tidak menyembunyikannya, mengangguk sedikit, dan berkata, ya, aku datang dari pesawat lain, dan datang ke dunia ini untuk beberapa alasan khusus. Aku secara bertahap memulihkan wilayahku, dan sekarang aku telah kembali ke dewa-dewaku. Kamu lihat sebelumnya, di sini, aku adalah dewa laut. Lautan biru yang tak berujung adalah domainku di pesawat ini. Mendengar Tang San mengakuinya, mata Huokuan meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona. Dewa laut, dewa yang sebenarnya, dewa laut. Kamu, apakah kamu benar-benar dewa? Suara Huokuan bergetar. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata,
ya di duniaku yang dulu. Aku terlahir kembali di alam ini dengan kesadaran, dan aku menyimpan ingatan asliku dan secara bertahap pulih, dan sekarang aku telah memulihkan sebagian dari kekuatanku. Karena ini, aku merasakan keberadaan dewa dari tongkat Dewa Api, yang hanya dapat dilahirkan oleh dewa sejati. Dan Valanstar itu sendiri tidak bergantung pada dewa apapun, juga tidak memiliki keberadaan dewa, jadi aku menilai sebelumnya bahwa kamu berasal dari luar. Napas Patriark Huoli sedikit pendek, ya, kamu benar, kami datang dari dunia luar. Tepatnya, alam dewa tempat kami berada telah binasa. Tuan Huosen melindungi dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan suku kami tersebar dan melarikan diri di alam semesta. Kami adalah salah satunya. Kemudian, kami beruntung dan datang ke Valanstar. Kami telah mencapai kesepakatan dengan master pesawat di sini, dan hanya dengan begitu kami dapat bertahan. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kesepakatan yang kamu capai dengan Master of the Plane? Huo Quan tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, detox. Valanstar adalah planet yang sangat kaya dan kuat. Dalam persepsi leluhur kita, kekayaan di sini tidak kalah dengan alam dewa kita sebelumnya, jadi sangat cocok bagi kita untuk berkembang. Tetapi planet yang kaya itu sendiri tidak memiliki dewa. Dunia ini terlindung, sehingga mudah mengalami masalah, dan ada banyak tempat yang tidak stabil. Sama seperti planet itu sendiri yang tidak stabil. Ketika kita pertama kali datang, berbagai bencana alam sering terjadi di Palankes. Di antaranya, gempa bumi, gunung berapi ledakan adalah yang paling umum. Dan kami orang Huoli pandai menghilangkan semua keberadaan atribut api. Setelah berkonsultasi dengan master pesawat, nenek moyang kami menetap di sini, mengandalkan kekuatan yang diberikan kepada kami oleh Vulkan Lord, untuk front pembukaan gunung vulkan oleh bintang setara dengan memberikan ventilasi pada tekanan internalnya, dan tujuannya adalah untuk melanjutkan ventilasi, untuk menstabilkan bagian dalam planet dan memungkinkan pesawat berkembang lebih baik. Pada saat yang sama, kami juga berjanji bahwa penguasa pesawat, keluarga kami, tidak akan pernah keluar dari urutan ke-12. Itu akan selalu ditekan di bawah urutan ke-12. Setiap kali sebuah klan akan menerobos ke urutan ke-12, itu akan mengambil kelebihannya sendiri. Kekuatan dikorbankan kepada Dewa Vulkan untuk mempertahankan keilahian Lord Vulkan. Dengan cara ini, kita telah hidup di planet Valan selama ribuan tahun. Dan karena tongkat Vulkan kehilangan berkah dari Lord Vulkan, keilahiannya terus-menerus runtuh seperti dakwit yang tidak berakar. Jika bukan karena energi elemen api di sini, saya khawatir itu tidak akan berkelanjutan. Aku juga mencoba terbaik untuk memperlambat kecepatan keruntuhan surgawi, termasuk berdagang dengan esensi bunga matahari. Tapi tidak peduli apa yang saya lakukan sebelumnya, itu hanya untuk memperlambat atau menghentikan keruntuhan, tetapi tidak pernah seperti hari ini. Sosok itu telah pulih, bahkan jika hanya sedikit, itu adalah sesuatu yang sangat menggerakkan kami. Ternyata ada dewa nyata di depan kami. Jika kamu dapat membantu tongkat vulkan keluarga kami mengembalikan tampilan lama, maka apapun kondisinya kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Setelah mengatakan ini, Huo Quan sudah meneteskan air mata. Meskipun tidak mengenal Tang San cukup dalam, itu benar-benar yakin bahwa orang di depannya adalah dewa, bahkan jika itu bukan dewa yang kuat, posisi dewa itu tidak dapat dipalsukan. Hanya para dewa yang bisa menyelesaikan masalah tongkat vulkan. Ini juga alasan mengapa ketika Tang San menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk menekan Raja Liang, dia membalikkan punggungnya dalam sekejap. Ini adalah Laut Merah Magma, bahkan jika Tang San adalah dewa, dia tidak takut. Setidaknya tidak ada masalah dalam melindungi tanah air, dan Tang San adalah Sagot. Meskipun Sagot dan Vulkan tidak berlawanan, Dewa Laut mengendalikan lebih banyak elemen air, dan kekuatan Vulkan benar-benar tidak berguna bagi Sagot. Oleh karena itu, tidak khawatir tentang keinginan Tang San. Dalam hal ini, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan kemampuan dan bantuan untuk memulihkan tongkat vulkan dari Tang San melalui pertukaran. Tang San menatap matanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa aku bersedia membantu para bangsawan secara gratis. Kamu juga mendengar Raja Liang mengatakan sebelumnya bahwa manusia adalah budak dan pengikut di benua peri. Meskipun manusia memiliki jumlah besar, mereka tidak memiliki bakat bawaan dan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan monster dan roh. Meskipun aku berasal dari pesawat lain, aku juga manusia,
jadi aku berharap di masa depan sebelum aku meninggalkan pesawat ini, aku dapat membantu manusia di sini benar-benar memiliki kemampuan untuk bereproduksi, melindungi diri mereka sendiri, dan menjadi kuat. Oleh karena itu, kali ini aku keluar dan berlayar di lautan biru yang tak berujung untuk menemukan peluang menciptakan bakat bagi manusia. Setelah aku datang ke Magma Cihai, aku benar-benar merasakan keberadaan kesempatan ini. Aku sudah mengerti. Aku mengerti suasana hatimu. Pertama-tama, aku harus bisa membantu tongkat vulkan menstabilkan keilahian, meskipun itu tidak bisa dikembalikan ke tingkat dewa api sebelumnya, tetapi itu pasti akan meningkat banyak dibandingkan dengan sekarang. Aku juga akan membayar beberapa harga untuk ini, tetapi itu tidak masalah, selama kamu mengizinkanku untuk berlatih selama jangka waktu tertentu di tempat ini di mana elemen api sangat melimpah, seharusnya bisa menebus konsumsiku. Kedua, aku berharap bisa menandatangani aliansi dengan suku Huoli atas nama manusia dan menjadi sekutu. Tentu saja, manusia masih lemah dan tidak ada apa-apa. Namun, aku percaya bahwa dengan pemahamanku tentang manusia, dalam waktu dekat, akan selalu ada waktu bagi umat manusia untuk menjadi lebih kuat. Aku berharap pada saat itu, suku Huoli selalu dapat berdiri di sisi umat manusia dan menjadi sekutu umat manusia. Atas nama umat manusia, aku ingin mengungkapkan kepadamu bahwa jika umat manusia benar-benar menjadi lebih kuat di masa depan, itu juga akan selalu menjadi teman suku Huoli. Mendengar kata-kata Tang San yang sungguh-sungguh, ekspresi wajah Huo Quan menjadi semakin bersemangat. Ini tentu saja tidak masalah. Kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi dari sini dalam waktu dekat, lalu kamu ingin kembali ke alam dewa sebelumnya. Tang San mengangguk dan berkata, "Ya, ketika aku memulihkan kultivasiku, aku akan kembali ke duniaku sebelumnya. Ini juga yang aku janjikan kepada master pesawat dari pesawat ini. Kalau tidak, itu tidak akan mengizinkan aku sama sekali untuk menerobos ke tingkat dewa, dan para dewa akan kembali ke tempat mereka." Lalu apakah kamu pernah memiliki seorang vulkan di alam dewa? Huo Quan bertanya dengan penuh semangat. Tang San mengangguk dan berkata, "Tentu saja ada." Huo Quan berkata dengan suara gemetar, "Kalau begitu, bisakah aku meminta dewa api dari alam dewamu untuk menjaga klanku? Klanku bersedia mempercayainya selamanya." Tang San berpikir sejenak, dan berkata, "Tidak apa-apa untuk merekomendasikan atas namamu. Namun, sekarang kamu harus menghadapi beberapa masalah. Masalah terbesar berasal dari pesawat bintang Falan. Pesawat ini sangat kuat, kamu harus juga bisa merasakan. Meskipun tidak ada dewa, praktisi dari pesawat ini dapat berkultivasi ke tingkat urutan ke-12 dengan sumber daya yang melimpah. Jika tidak ditekan oleh pesawat, bahkan ada kemungkinan terobosan. Tuan pesawat Intang Biru sebenarnya sangat ambisius, dan alam bawah sadarnya adalah untuk secara langsung mengembangkan seluruh planet menjadi alam dewa. Dalam hal ini, jika alam dewa lain tiba, bahkan ras di sini akan menjadi yang disukai. Kamu berpikir, akankah Master of the Plane membiarkan ini terjadi? Ketika itu terjadi, kamu akan berada dalam bahaya. Tang San melanjutkan, juga, dewa api pesawatku mungkin tidak cocok untuk kekuatan yang kamu yakini. Ada perbedaan antara api dan api. Oleh karena itu, aku tidak menyarankanmu untuk mengubah keyakinanmu, bahkan jika keduanya vulkan, dan perbedaannya tidak kecil. Huo Quan berkata dengan bingung, lalu apa yang harus kita lakukan? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji kepada penguasa pesawat di sini, setelah aku pergi dan kembali ke alam dewa tempatku berada di masa depan, aku akan mengirim salah satu keturunanku, satu tanpa warisan ilahi keluargaku, tetapi keturunan dengan bakat keluarga. Ketika dia tiba, dia pasti akan memimpin umat manusia untuk menjadi lebih kuat, dan itu juga ada sebagai kesempatan untuk mendorong evolusi seluruh planet. Pada saat itu, seluruh pesawat akan memiliki kemungkinan untuk berevolusi menuju ranah para dewa. Pesawat evolusi para dewa pasti akan menghasilkan sejumlah besar dewa, dan pada saat itu akan menjadi kesempatan nyata bagi suku Huoli, dan kamu akan melahirkan dewa apimu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Tang San, mata Huo Quan sedikit redup, dia tersenyum pahit, dan berkata, ini benar-benar terlalu sulit. Evolusi pesawat mungkin memakan waktu ribuan tahun. Tang San menggelengkan kepalanya, itu tidak akan lama. Aku mungkin memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 300 tahun, semua ini akan terjadi. Aku tidak dapat memberitahumu dengan tepat apa yang akan aku lakukan sekarang, tetapi aku harap kamu percaya.
Ini juga merupakan kesempatan penting bagi orang-orang Huoli. Huo Quan menatap Tang San dengan mata menyala, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Tang San berkata, sangat sederhana, untuk membentuk aliansi dengan manusia, dan tidak perlu sekarang. Di masa depan, ketika keturunanku tiba, aku berharap suku Huoli akan mendukungnya dengan cara apapun. Biarkan dia benar-benar tumbuh di pesawat ini. Kemudian, evolusi bintang Falan di masa depan pasti akan menjadi kenyataan. Pada saat itu, bintang Falan akan berevolusi, dan suku Huoli akan memiliki Dewa Api. 300 tahun, jika hanya 300 tahun, bagi orang-orang Huoli, tidak terlalu lama. Huo Quan sendiri bahkan bisa hidup 300 tahun lagi. Oke, Yang Mulia bersedia membuat kontrak dengan klan kami. Huo Quan bertanya dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk dan berkata, ya, suku Huoli, ini adalah ras yang sangat istimewa dan kuat. Kebangkitan manusia masih jauh dari cukup untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri, monster dan roh terlalu kuat. Hampir semua kaisar terkonsentrasi, dan kekuatan seperti itu membuat manusia tidak mungkin bersaing. Oleh karena itu, sebelum Tang San pergi, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin sekutu untuk umat manusia, dan membiarkan umat manusia terlebih dahulu menggunakan sarana untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian sampai dia benar-benar berdiri. Tang San berjalan perlahan ke depan tongkat vulkan dan berdiri diam, berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Dewa Laut Tang San, hari ini mewakili garis keturunan manusia bintang Falan, dan ingin membuat kontrak dengan klan Huoli. Kedua belah pihak adalah setara, damai, hidup berdampingan, dan saling menguntungkan. Menjadi sekutu abadi. Di masa depan, ketika manusia memimpin bintang Falan untuk mencapai alam dewa, suku Huoli pasti akan memimpin vulkan untuk kembali. Saat dia berbicara, tanda trisula emas di dahinya telah menyala, dan cahaya keemasan bersinar, melayang di atas tongkat vulkan. Segera, tanda emas bersinar terang, dan lingkaran cahaya berwarna-warni yang berasal dari tongkat vulkan tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan senjata suci bergetar hebat, seolah mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Keilahian besar meledak dari Tang San, meledak dengan fluktuasi energi yang kuat. Pancaran tongkat vulkan itu sendiri juga menjadi semakin kuat, jelas sangat menyukai keilahian Tang San, bahkan dengan hormat. Persepsi Huo Quan tentang tongkat vulkan adalah yang paling tajam. Dalam kesannya, bahkan ketika 4 kaisar surgawi yang lahir dan dibesarkan di langit, datang ke sini, sifat nakal dari tongkat vulkan tidak berubah. Tetapi menghadap Tang San, sejak awal tampak sangat jinak, dan sekarang memiliki sedikit kesalehan. Ini hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu, tingkat Tang San, Dewa Laut, harus lebih tinggi dari Dewa Api sebelumnya. Tetapi kamu harus tahu bahwa di alam dewa tempat orang-orang Huoli awalnya tinggal, Dewa Api sudah menjadi eksistensi tertinggi. Lalu, apa asal-usul Dewa Laut ini? Tapi, tidak ada keraguan bahwa semakin kuat kekuatan Tang San, semakin besar latar belakangnya, dan setelah kontrak selesai, manfaat bagi klan Huoli akan sangat besar di masa depan. Janji Dewa, masa depan vulkan, sangat penting bagi suku Huoli. Aku, Huo Quan, Patriark klan Huoli, membuat kontrak di bawah kesaksian tongkat api Dewa Api. Aku, klan Huoli, ingin membuat perjanjian dengan umat manusia, selamanya berteman satu sama lain, saling menguntungkan satu sama lain dan saling membantu. Di masa depan, ketika penyelamat umat manusia tiba, aku dan seluruh klan harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu manusia mencapai puncak dan membantu pesawat untuk mencapai alam dewa. Jika sumpah ini dilanggar, nyala api akan membakar hati. Sedikit cahaya warna-warni keluar dari Void Scepter, dan tiba-tiba dicap di tengah alis Huo Quan. Pada saat yang sama, lingkaran 7 warna tiba-tiba bergabung dengan rune emas yang dirilis oleh Tang San. Cahaya yang kuat tiba-tiba melesat ke langit dan keluar dari gua. Ini adalah kontrak antara dua ras, dan tidak ada ras yang dapat dengan mudah melanggarnya, jika tidak maka akan mendapat reaksi keras, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tang San mengangguk sedikit kepada Huo Quan dengan senyum di wajahnya. Keluar kali ini, bisa mendapatkan bantuan kuat seperti klan Huoli, dan juga menghancurkan klan esensi bunga liang untuk menyerang kaisar esensi surgawi, pasti bisa dianggap sebagai panen penuh. Terima kasih atas kepercayaan Sang Patriark. Manusia terlalu lemah sekarang, dan kita tidak membutuhkan orang-orang Huoli untuk melakukan apapun untuk kita.
Ketika umat manusia memiliki fondasi tertentu di masa depan, aku akan menyusahkan sang patriark. Huo Quan bertanya, manusia seperti apa yang akan datang kepada kita di masa depan, dan haruskah kita memilih untuk mendukung mereka? Setelah Tang San memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan menyapu kehampaan. Dua karakter emas perlahan muncul, melayang di depan Huo Quan. Ketika seseorang yang memegang dua kata ini sebagai otoritas datang ke klan Huoli untuk meminta bantuan, mohon minta patriark untuk memberikan bantuan penuh. Merasakan nafas yang terkandung dalam dua kata itu, Huo Quan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kedua karakter emas itu adalah Han Hai. Tang San mengangkat tangannya dan berjabat tangan dengan Huo Quan, dan kontrak antara kedua pihak secara resmi tercapai. Pada saat ini, tiba-tiba, ekspresi Tang San berubah drastis. Huo Quan juga menatap kosong, Yang Mulia, ada apa denganmu? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku harus pergi sebentar, tetapi aku akan segera kembali, tolong jangan khawatir. Aku akan meninggalkan cairan api berwarna-warni untuk ditelan tongkat vulkan dan menungguku kembali, dan kemudian melanjutkan untuk mempertahankan keilahiannya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan awan cairan api langit berwarna-warni yang lebih besar dari tampilan sebelumnya terbang keluar dan terbang langsung ke tongkat vulkan. Pada saat yang sama, pola cahaya perak melonjak di bawah kaki Tang San, dan pagoda putih perak terbang keluar dari dadanya, itu adalah menara ruang dan waktu. Tidak boleh ada elemen air, elemen angin, elemen tanah di sini. Namun, ruang dan waktu ada di mana-mana. Jadi, di sini, Tang San masih bisa menggunakan kekuatan elemen ruang. Aku akan berteleportasi, dan kemudian aku akan berteleportasi kembali. Patriark, maafkan aku akan pergi sebentar. Saat dia berbicara, menara ruang dan waktu berwarna putih perak di depan Tang San sudah bersinar terang, dan lingkaran pola cahaya perak mulai muncul di bawah kakinya. Dibentuk, berubah menjadi lingkaran sihir luar angkasa, juga mengatur koordinat di sini, dan kemudian, di bawah cahaya perak, Tang San sudah diteleportasi. Bukankah orang ini pembohong? Huo Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tercengang. Kamu berbicara dengan hati-hati, Huo Quan berkata dengan marah. Pada saat ini, ia telah datang ke depan tongkat vulkan, merasakan perubahan tongkat vulkan saat ini. Sekelompok besar cairan api langit berwarna-warni melayang, dan tongkat Dewa Api segera mengeluarkan napas yang sangat bersemangat, dan segera mulai menyerap kelompok cairan api langit berwarna-warni ini. Huo Quan dapat dengan jelas merasakan bahwa keilahian pada tongkat vulkan mulai tumbuh perlahan, dan bahkan artefak ilahi itu sendiri dipelihara, dan napas perlahan naik. Dan meskipun Tang San pergi, pola cahaya perak yang tertinggal di bawah tubuhnya bersinar terang. Pola cahaya aneh itu memberi orang perasaan aneh. Kekuatan luar angkasa yang sangat kuat. Apa yang dia gunakan sebelumnya seharusnya merupakan artefak dari atribut luar angkasa. Dewa manusia ini sangat kuat dan misterius, dan mampu bertahan di kota vulkan berarti dia juga memiliki kemampuan atribut api. Kata-kata Tang San meyakinkan, jika tidak ada yang lain, Tang San memiliki keilahian di tubuhnya, dan tongkat Dewa Api juga memiliki keilahian. Jika tongkat vulkan merasakan kebencian atau ancaman dari Tang San, maka itu akan langsung memberikan umpan balik kepada orang yang bertanggung jawab, dan tidak ada umpan balik ini, yang berarti tongkat vulkan sepenuhnya mengenali Tang San. Tidak ada ujian yang lebih baik daripada persetujuan ilahi dari sebuah artefak. Oleh karena itu, meskipun Huo Quan tidak tahu mengapa Tang San tiba-tiba pergi, dia tidak khawatir dia akan datang untuk menipu. Oke, kamu tinggal di sini dan menunggu Yang Mulia kembali. Setelah Yang Mulia kembali, apa yang ingin dia lakukan, kamu hanya perlu bekerja sama dengannya. Kontrak antara kami dan manusia dirahasiakan untuk saat ini, hanya kamu dan aku, mengerti. Yang ini, masalahnya harus menunggu manusia di masa depan menjadi lebih kuat sebelum dapat diumumkan di klan. Tapi kontrak telah dibuat, dan tongkat vulkan secara alami akan memimpin klan untuk mematuhi kontrak. Kakek, katamu, jika aku punya anak bersamanya, apakah itu orang yang dia katakan? Huo Linger berkata dengan aneh. Huo Quan tertegun sejenak, jika mungkin, maka itu adalah situasi terbaik. Seorang anak takdir yang dapat memimpin pesawat untuk menjadi alam dewa, apa yang akan dibawanya ke klan Huo Li? Tang San begitu kuat, itu bahkan lebih dari dewa. Jika tidak ada yang lain, anak-anaknya pasti akan memiliki keilahian.
Suku Huoli tidak melarang kawin campur dengan dunia luar, tetapi setelah kawin campur, jika garis keturunan lebih condong ke suku Huoli, mereka harus tinggal di sini, dan jika mereka lebih condong ke orang asing, mereka harus pergi dari sini. Kamu hanya dapat kembali untuk bertemu selama festival vulkan. Namun situasi seperti ini jarang terjadi di suku Huoli. Sulit bagi orang Huoli untuk menyukai orang asing. Pernikahan yang telah diusulkan Raja Lai sebelumnya adalah menggunakan manfaat besar sebagai godaan untuk memenangkan suku Huoli melalui pernikahan, dan pada saat yang sama menggunakan tongkat Dewa Api untuk membuat terobosan. Cahaya perak berkedip, Tang San sedikit lelah kali ini berteleportasi. Karena jaraknya sangat jauh, tapi dia masih kembali. Saat baru saja muncul di pantai Crescent Island, dia dibuat terpana dengan pemandangan di depannya. Di laut yang tenang, di jembatan selebar puluhan meter, ribuan orang sibuk bekerja. Situasi di bawah jembatan tidak terlihat karena berada di bawah air, tetapi jembatan ditutupi dengan lempengan batu tebal yang memanjang jauh. Di kedua sisi jembatan, ada pagar batu yang didirikan, dan orang-orang di atasnya sibuk memperbaikinya. Pemandangan yang berapi-api. Rekayasa dasar tahap pertama telah selesai, jembatan telah terhubung, dan hanya butuh waktu kurang dari setengah bulan dengan kerjasama klan raksasa laut dan klan pohon Haiti. Sekarang orang-orang kita yang meletakkan permukaan. Ini akan berjalan lancar seperti yang diharapkan, dan klan Hai juga telah menyediakan banyak bahan berharga. Terutama beberapa tempat penghubung. Klan pohon Haiti sangat kooperatif. Diharapkan pengaspalan akan selesai dalam beberapa bulan. Tahap kedua proyek juga sedang disinkronkan. Sedang berlangsung. Ketika proyek tahap kedua selesai, kami akan dapat menampung lebih banyak anggota klan. Sebuah suara datang dari belakang, dan begitu Tang San berbalik untuk melihat, sesosok sudah terlempar ke pelukannya seperti burung layang-layang. Giok Nefrite dan Wen Xiang memeluknya. Tang San memeluk Xiao Mei, wajahnya tiba-tiba lelah, dan hanya ada kelembutan. Xiao He memalingkan kepalanya, batuk dan pura-pura tidak melihatnya. Xiao Mei baru saja mengaktifkan Asura Divine Sword dan memanggil kembali Tang San melalui sentuhan Asura Divine Sword dengan indera ilahinya. Ketika dia melihat Tang San untuk pertama kalinya, pikiran di hatinya meledak seperti ledakan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Pelukannya masih hangat, masih begitu aman. Selama ketidakhadirannya, itu benar-benar siksaan bagi Xiao Mei. Sekarang, dia kembali, dan atas panggilannya sendiri, dia telah kembali dalam sekejap, yang memenuhi hatinya dengan kepuasan. Tepat pada saat ini, Xiao Mei tiba-tiba melepaskan tangannya dan melarikan diri dari pelukan Tang San. Dengan sedikit ketidakpastian di mata Xiao Mei, hidungnya berkedut, "Padamu, bau apa yang ada padamu?" Tang San juga tertegun sejenak, saat berikutnya, keringat dingin keluar dari punggungnya. Apa rasanya, aku dipeluk oleh Huo Linger sebelumnya. Meskipun dia segera berteleportasi, dia masih meninggalkan aura dari Huo Linger. Tanpa diduga, indera penciuman Xiao Mei sangat tajam, dan dia langsung menemukannya. Tetapi sebagai generasi Raja Dewa, kualitas psikologis Tang San benar-benar luar biasa. Wen Yan berpura-pura tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum tak berdaya. "Aku pergi ke tempat ajaib, di mana elemen api ada di mana-mana, bukan? Tidakkah kamu merasakan perubahan elemen api dalam diriku? Jangan khawatir, tunggu aku berlatih di sana sebentar, dan bawa kembali beberapa hal baik, yang juga akan sangat membantu garis keturunan Phoenix Api Undeadmu." Apakah itu bau elemen api? Sepertinya itu benar-benar elemen api yang sangat murni. Gumam Xiao Mei. Tang San dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Apa yang terjadi? Kamu memanggilku kembali." Xiao Mei berbalik dan berkata, "Pengadilan leluhur telah mengirim utusan 2 kali berturut-turut untuk mendesakku untuk menikah. Ayahku dan aku juga mendiskusikannya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya." Xiao He hanya melangkah maju saat ini, dan memberitahu Tang San permintaan pengadilan leluhur dan penilaiannya sendiri. Tang San mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan, perlahan-lahan mengerutkan kening. Seperti yang Xiao He katakan, konspirasi seperti pengadilan leluhur adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Ini sepenuhnya logis, ini tidak dapat dihapuskan dengan dukungan dari beberapa kaisar iblis besar. Jadi aku meminta Xiao Mei untuk memanggilmu kembali. Mari kita bahas bagaimana menghadapinya. Penguasa istana leluhur masih kaisar iblis rubah surgawi.
Dapat dilihat dari perilaku terakhirnya bahwa dia benar. Manusia memiliki perasaan yang kuat, kewaspadaan. Oleh karena itu, jika Xiao Mei bersikeras menolak untuk menyelesaikan masalah garis keturunan melalui pernikahan, maka apalagi dukungan dari istana leluhur untuk menjadi kaisar, bahkan jika dia adalah penguasa kota, aku khawatir dia akan dimakzulkan. Pemberontakan sangat tidak diinginkan, bahkan kaisar yang mendukung Xiao Mei tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Xiao Mei memberitahu Jin Anguo sebelumnya bahwa dia sudah memiliki kekasih. Pemahaman pengadilan leluhur tentang pernyataan ini kekasih adalah alasan atau manusia. Jadi sudah pasti tidak diakui oleh pihak istana leluhur, maka mereka datang untuk menghimbau lagi. Menurutku solusi yang terbaik adalah nikah palsu, cari marga di marga, dan nikah palsu, agar bisa menyembunyikan mata orang dan telinga. Ini juga bisa memenangkan lebih banyak waktu. Hanya saja Xiao Mei akan dirugikan. Setelah menjadi kaisar di masa depan, dia akan memperbaiki namanya. Pernikahan palsu memang cara terbaik untuk menghadapinya, dan tidak sulit untuk beroperasi di dalam ras monster merak. Xiao Mei mengerutkan kening dan menatap Tang San. Tidak, Tang San menjawab tanpa ragu-ragu, menatap Xiao Mei dengan lembut, aku tidak ingin dia menderita keluhan apapun. Terutama ketika kita sudah memiliki kekuatan yang cukup. Aku menyetujui permintaan pengadilan leluhur. 3 bulan kemudian, tepat di luar kota Keri, di pantai Samudra Biru yang tak berujung, aku meletakkan cincin itu dan berkompetisi untuk merekrut kerabat. Semua ras di bawah kaisar dapat berpartisipasi. Pemenang terakhir akan memenuhi syarat untuk mencari kerabat. Xiao He terkejut, apakah kamu akan menembak? Tang San sedikit mengangguk, tidak buruk. Itu terlalu berisiko. Xiao Mei mau tidak mau berkata. Tang San memandangnya, matanya penuh tekad, demi kamu, bahkan jika harus mengambil risiko. Juga, selalu beritahu Zhu Ting bahwa kota Keri tidak mudah diganggu. Jika tidak, pelecehan semacam ini akan terjadi. Itu tidak ada habisnya, yakinlah, aku tidak akan berpartisipasi sebagai manusia, tetapi sebagai sekutu kota Keri, Raja Samudra Biru tak berujung, dan Dewa Laut. Xiao He dengan serius berkata, periode 3 bulan diusulkan oleh pengadilan leluhur, dan kita mungkin tidak perlu mengikuti waktu mereka. Mengapa kita tidak mencari alasan untuk menunda waktu ini sedikit lebih lama? Itu bagus. Mata Tang San berbinar dan berkata, jika kita bisa menundanya sebentar, maka itu akan lebih baik. Semakin banyak waktu, semakin siap kita. Bahkan sebagai Dewa Laut, di Samudra Biru yang tak berujung, jika dia menghadapi banyak kaisar, dia hanya dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi jika dia diberi cukup waktu, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan lebih baik, terutama terus-menerus. Jika kamu dapat meningkatkan kesadaranmu sendiri dengan menyerap kekuatan iman, maka semuanya akan berbeda. Dengan peningkatan kesadarannya yang terus-menerus, Tang San sekarang merasa bahwa tubuh Trisula Dewa Laut dan tubuh pedang ilahi Asura datang ke arah bintang Falan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedatangan 2 super artefak menjadi dasar baginya untuk mengembalikan pangkat Raja para Dewa. Karena itu, yang paling dia butuhkan sekarang adalah berjuang untuk waktu. Dengan kemampuan untuk menyerap kekuatan iman setelah menjadi dewa, kultivasinya saat ini dapat digambarkan sebagai meningkat dari hari ke hari. Di bawah peningkatan seperti itu, selama ada banyak waktu, dia pasti akan dapat bergerak menuju level kaisar. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Xiao Mei memandang Xiao He dan berkata, ayah, alasan apa yang harus aku gunakan? Xiao He menyipitkan matanya sedikit dan berkata, tidak ada alasan yang lebih baik daripada kamu untuk terus meningkatkan kultivasimu. Katakan saja bahwa kamu memiliki beberapa wawasan dan perlu mundur untuk jangka waktu tertentu. Bukankah utusan dari istana leluhur masih ada? Mari kita lakukan sesuatu untuk mereka. Lakukan langkah besar. Biarkan mereka juga merasa bahwa kamu memang tiba-tiba tercerahkan. Dengan cara ini, retretmu akan logis. Kami sepakat di permukaan, tetapi kami menunda waktu sebanyak mungkin atas dasar retretmu. Tang San tidak bisa menahan tawa, itu benar-benar orang tua seperti harta karun. 2 baris nasihat Xiao He yang sederhana memberi mereka kemungkinan untuk membeli lebih banyak waktu, dan selama ada banyak waktu, maka persiapannya akan lebih berlimpah. Ingin meraih Xiao Mei dengan dirimu sendiri. Siapapun yang datang akan dihancurkan. Xiao Mei berpikir sejenak, dan berkata, menggunakan plume rahasia surgawi. Apakah ini cara terbaik untuk menyebabkan fluktuasi spasial? Aku akan memikirkan bagaimana melakukannya.
Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, jangan pikirkan itu, aku akan datang. Aku akan kembali ke mansion Tuan Kota bersamamu. Kamu hanya perlu menonton, aku punya cara untuk membuat mereka cukup mengejutkan. Mata Xiao Mei berbinar, oke. Dengan dia di sekitar, sepertinya tidak ada masalah yang akan menjadi masalah. Ini adalah alasan mendasar mengapa Xiao Mei selalu merasa bahwa dia akan memberinya rasa aman yang kuat. Mereka bertiga berteleportasi kembali ke rumah penguasa kota di kota Kerry. Tang San meminta kamar yang tenang, tetapi meninggalkan Xiao Mei di sisinya. Pintunya ditutup, dan Xiao Mei memblokir seluruh ruang di ruangan yang sunyi dengan elemen spasial, sehingga bagian luar tidak dapat melihat semua yang ada di dalamnya. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya pada Tang San dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, ini adalah apa yang aku rencanakan untuk waktu yang lama. Ingat kamu memberiku Tian Jiling. Aku telah meneliti artefak ini untuk sementara waktu. Memang, ini adalah artefak yang sangat ajaib, mampu meramal masa depan, ini memang kemampuan yang sangat kuat. Namun, prediksi ini sendiri juga merupakan kutukan. Mereka yang mengintip rahasia akan mendapat reaksi. Jadi, apakah ada cara untuk meredakan reaksi ini dan memata-matai rahasia tertentu? Aku memikirkannya untuk waktu yang lama, metode seperti itu tidak ada. Mengintip rahasianya terlalu mendominasi, dan serangan baliknya sangat kuat sehingga tidak mungkin bagiku untuk menghindarinya. Menyempurnakan kembali artefak ini akan mengurangi efek mengintip rahasia dan membuat rahasia menjadi kabur. Dengan cara ini, serangan balik juga akan sangat berkurang. Tetapi pada saat yang sama, itu akan memiliki efek tertentu. Pada saat yang sama, artefak diciptakan olehku, aku juga dapat mempengaruhinya sampai batas tertentu. Misalnya, aku dapat membawa rahasia surgawi dalam kognisiku, dan efek prediksinya akan mempengaruhi semua keberadaan yang aku lihat. Dengan kata lain, rahasia macam apa yang aku miliki, ingin membiarkan orang lain mengintip, begitulah adanya. Xiao Mei tercengang, dia sebenarnya tidak mengerti sedikit pun, tetapi itu masih terdengar agak keras. Saat berbicara, Tang San mengeluarkan Tian Jiling yang diberikan Xiao Mei kepadanya. Tian Jiling mungkin telah merasakan aura pada Xiao Mei, dan tiba-tiba cahaya perak menyala, menyampaikan arti kedekatan dengan Xiao Mei, tetapi ditekan oleh perasaan ilahi Tang San dan tidak bisa bergerak. Tang San mengangkat tangannya dan menjentikkan ringan pada Tian Jiling, jujur, patuh, aku hanya akan membuat kekuatanmu lebih kuat, dan itu benar-benar dapat memiliki efek tertentu di masa depan. Di masa depan, bahkan kamu akan menjadi artefak yang kuat yang mempengaruhi seluruh situasi bintang Falan. Saat dia berbicara, Tang San mengeluarkan benda lain, itu adalah senjata ilahi seperti buku yang dia dan Xiao Mei dapatkan setelah mereka memenangkan kejuaraan di pengadilan klasik ancestral. Buku ini sangat tebal dan dikatakan mampu menggosok. Tang San mencobanya, tetapi efeknya sebenarnya terbatas, kamu hanya dapat menggosok kemampuan garis keturunan di bawah tingkat dewa. Jika kamu ingin menggosok darah ke tingkat dewa, kamu perlu mengkonsumsi banyak sumber daya lainnya. Selain itu, setelah setiap penggunaan, halaman buku akan berkurang sampai benar-benar habis, dan yang disebut artefak ini tidak akan berguna. Zhu Ting tidak begitu baik. Jika itu adalah artefak yang sangat kuat, itu tidak akan dihargai. Dalam arti tertentu, buku ini adalah keberadaan yang hambar. Tang San menunjukkan dengan tangan kanannya, dan di tanah, pola cahaya keemasan mulai digambar olehnya. Simbol emas yang aneh, seperti melompat ke tanah, secara bertahap menguraikan lingkaran busur. Busur ini mengelilingi Tang San sendiri di tengah, dan secara bertahap memantulkan tanah menjadi warna emas. Xiao Mei berdiri di samping, menyaksikan semua ini, dan dapat dengan jelas merasakan bau suci di ruangan ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan deja vu pada aura ilahi ini. Kekudusan adalah kesucian sejati, itulah aura ilahi yang dipancarkan Tang San sebagai dewa laut. Selama beberapa hari terakhir, dengan menyerap kekuatan iman, keilahiannya terus ditingkatkan bersama dengan kesadaran ilahinya. Ini juga alasan mengapa Tang San terus menekan kesadarannya. Sebagian besar tanda garis keturunannya saat ini masih berada di sekitar tingkat urutan ke-10. Dan hanya garis keturunan super yang telah ditingkatkan ke tingkat urutan ke-11. Awalnya, kali ini di klan Huoli, ada harapan bahwa garis keturunan mayat hidup Huo Feng juga akan dipromosikan dari peringkat ke-10, tetapi setelah menerima sinyal dari Xiao Mei,
itu hanya bisa ditunda. Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah di pihak Xiao Mei terlebih dahulu. Meskipun demikian, kultivasi kesadaran spiritual Tang San sendiri telah dinaikkan ke peringkat ke-11 atau lebih tinggi, dan itu bukan jenis yang baru saja dia masuki. Kesadaran ilahi adalah keberadaan yang sangat kuat di bawah kondisi berkah ilahi. Bahkan jika Raja Liang tidak bertemu Tang San di Laut Biru yang tak berujung, dia ada di darat. Dalam hal kesadaran spiritual, Tang San juga memiliki keunggulan absolut, dan berkat garis keturunan super, dia juga tidak takut akan hal itu. Pada saat ini, ketika keilahian Tang San keluar, Tian Jiling, yang sebelumnya gelisah, tiba-tiba menjadi tenang. Hal yang sama berlaku untuk buku itu, Bermandikan Cahaya Ilahi, yang merupakan hal terindah untuk artefak seperti mereka. Artefak disebut artefak karena sudah memiliki spiritualitas tersendiri. Dan artefak pada dasarnya mampu memiliki kemampuan untuk berevolusi. Tetapi sangat sulit untuk berevolusi, salah satunya adalah meningkatkan dengan menambahkan bahan dan rune oleh master yang dapat memalsukan artefak. Tetapi kemungkinan kegagalan seperti itu sangat tinggi. Dan cara terbaik untuk dipromosikan adalah dengan hamil, diasuh oleh yang kuat. Sama seperti Tang San, bahkan jika itu adalah artefak supernya sendiri, Trisula Dewa Laut, dia harus terus dirawat. Hanya saja tidak mudah untuk membayangkan sebuah artefak. Pertama-tama, kekuatan pemilik sendiri harus di atas artefak, sehingga membawa manfaat positif pada artefak. Jika tidak, kamu hanya dapat memintanya dari artefak. Itu dia. Secara umum, ada dua situasi di mana artefak mengenali tuannya. Dalam kebanyakan kasus, artefak merasa bahwa pihak lain memiliki potensi yang sangat kuat, dan bersedia untuk bekerja sama dengannya, dan kemudian memberi makan kembali setelah menjadi lebih kuat. Situasi lain adalah penyerahan hati dan keikhlasan, karena digunakan oleh pihak lain, dapat langsung menerima kehamilan. Ada banyak cara untuk memelihara alat-alat ilahi, seperti memelihara dengan esensi dan darah sendiri, memelihara dengan darah sendiri, memelihara dengan kesadaran spiritual, dan seterusnya. Tetapi hal yang paling menarik untuk artefak adalah pemeliharaan keilahian. Tidak semua artefak berasal dari alam para dewa. Alasan mengapa mereka disebut artefak adalah karena levelnya melampaui kisaran tertentu. Di pesawat yang berbeda, ada kognisi artefak. Dan artefak yang sebenarnya adalah artefak dari alam dewa, dipelihara oleh para dewa sejati dengan kesadaran ilahi dan sifat ilahi. Meskipun kultivasi kesadaran ilahi itu baik, itu masih jauh lebih buruk daripada sifat ilahi dengan posisi dewa. Ada kekuatan iman dalam keilahian, yang benar-benar tak tertahankan untuk artefak. Oleh karena itu, ketika Tang San memercikkan kecemerlangan ilahi dan menyelimuti kedua artefak segera memancarkan lingkaran cahaya lembut, dan pada saat yang sama juga ada perasaan gembira. Bahkan Tian Jiling sepertinya sudah melupakan pemilik asli Xiao Mei. Tang San terus menggambar rune emas di tanah, dan segera, tanah itu ditutupi dengan emas. Dan keilahian di dalam ruangan menjadi semakin intens. Belum lagi dua senjata ilahi, bahkan Xiao Mei sendiri bisa merasakan kegembiraan pedang ilahi Asura di tubuhnya dan kedekatannya dengan Tang San. Tang San selalu mempertahankan aura pedang ilahi Asura, dan peningkatan keilahiannya selalu memelihara dua senjata dewa super. Pada saat ini, keilahian terus dilepaskan, dan penyerapan kekuatan iman dari Samudra Biru tak berujung semakin cepat. Ini juga sangat bermanfaat untuk dua artefak super. Tang San mengambil buku tebal itu, matanya sedikit menyipit, jari-jarinya dengan lembut membelai halamannya. Kecemerlangan ilahi yang tebal bergerak dengan ujung jarinya, terus mengalir ke dalam buku. Tang San mulai membalik halaman dengan jarinya, dan setiap kali dia membaliknya, kecemerlangan ilahi emas akan tertinggal di halaman. Segera, buku ini meledak dengan semakin cemerlang di kaki Tang San. Dengan infus keilahian yang konstan, ia telah memulai evolusinya sendiri. Itu bukan artefak yang kuat dalam dirinya sendiri, jadi di bawah stimulasi keilahian, efek peningkatan adalah yang paling jelas. Tian Jiling di samping sudah mulai melompat-lompat, bahkan sedikit cemas. Betapa ia berharap bahwa yang berkembang ini adalah dirinya sendiri. Menggunakan keilahian untuk secara langsung membantu evolusi artefak jelas merupakan perilaku yang sangat boros. Tapi Tang San melakukannya sekarang. Bagaimana mungkin kedua alat ilahi tidak terlalu bersemangat, dan tidak ada perlawanan padanya untuk waktu yang lama. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kecemerlangan emas terus keluar dari buku tebal, dan cahaya keemasan yang cemerlang terus meletus.
membuatnya bersinar secara keseluruhan. Ketebalan buklet mulai meningkat terus-menerus dan menjadi lebih berat. Mata Tang San sedikit menyipit, ekspresinya menjadi datar tapi agak aneh. Meskipun buku ini sendiri tidak cukup kuat, itu seperti spons ketika menyerap keilahian, jauh lebih cepat dari yang diharapkan Tang San, dan jumlah yang dapat ditampungnya bahkan lebih besar. Ini tentu saja hal yang baik. Semakin besar potensi artefak, semakin tinggi tingkat pertumbuhannya di masa depan. Tang San tidak pelit, menuangkan sifat ilahinya ke dalamnya tanpa henti, sementara kesadaran ilahinya sendiri dijaga di luar, memungkinkan buklet menyerap energi paling murni ini dengan lebih baik. Di tangannya, artefak ini seperti sepotong batu giok kasar, dan pertama kali mengukir batu giok kasar adalah yang paling penting. Hanya ketika fondasi diletakkan, artefak ini dapat benar-benar meledak dengan kekuatan yang cukup. Masa halo putih menyembur keluar dari dada Tang San, itu adalah artefak Divine Menara Ruang dan Waktu. Halo yang terdistorsi meluas keluar, yang lebih memperkuat isolasi yang telah dirilis Xiao Mei sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi dalam isolasi ini, aliran waktu tiba-tiba dipercepat. Kekuatan iman, yang awalnya tidak lambat diserap, tiba-tiba mengalir ke tubuh Tang San dengan kecepatan lebih cepat. Kekuatan iman yang besar disaring menjadi keilahian oleh Tang San melalui posisi para dewa, dan dalam buku yang dituangkan ke depannya, itu terus meningkat. Apa yang lebih dinamis daripada membuat artefak? Tang San sudah menemukan cara untuk berurusan dengan Tianjiling, dan hanya mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Setidaknya selesaikan pemurnian awal Tianjiling yang ingin kamu saring. Di bawah nutrisi kecemerlangan ilahi, buklet itu tumbuh dengan kuat, dan afinitasnya terhadap Tang San menjadi semakin kuat. Bahkan jika Tang San tidak membiarkannya mengenali tuannya, pada saat ini auranya sudah terhubung erat dengan Tang San karena infus terus-menerus dari sifat ilahi. Semua manfaatnya saling menguntungkan. Ketika dewa menggunakan keilahiannya sendiri untuk terus memelihara artefak, setelah tingkat tertentu, artefak itu secara alami akan memiliki kecemerlangan ilahi dewa, dan itu juga akan kompatibel dengan keilahian dewa. Dewa ini tidak dapat dipisahkan. Bukankah itu seperti tongkat vulkan yang pernah dilihat Tang San sebelumnya? Bahkan jika vulkan telah jatuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dia masih memiliki sifat ilahi dari vulkan, klan Huoli. Buklet terus meningkatkan auranya di depan Tang San, menyebabkan Xiao Mei terlihat sedikit lamban, sementara Tianjiling menjadi semakin tidak sabar. Tampaknya mengatakan, "Mengapa bukan aku, mengapa kamu tidak membantuku berkembang?" Tampaknya merasakan permintaannya, Tang San tersenyum sedikit, melambaikan tangan kirinya, dan mengambil Tianjiling di depannya, meletakkannya di atas buku, membiarkannya berbagi infus keilahian. Tentu, Tianjiling sangat gembira pada saat ini, dan begitu saja melahap sejumlah besar keilahian. Segera, tubuh putih perak aslinya berubah menjadi warna emas samar, menyerap keilahian yang dibawa oleh Tang San tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Xiao Mei melihat senyum di wajah Tang San, senyum yang agak licik. Sudut mulutnya tiba-tiba bergerak, dia hendak menyerang Tianjiling. Tianjiling yang malang masih dengan bodohnya meminta keilahiannya untuk diintegrasikan. Saat keilahian Tang San terus diintegrasikan ke dalam Tianjiling, Xiao Mei dapat merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan Tianjiling secara bertahap melemah. Tianjiling sudah mulai melepaskan tuan aslinya. Untungnya, Tianjiling bukan artefak kelahirannya, meskipun dia mengenali tuannya, itu tidak banyak berpengaruh padanya. Tapi masih ada rasa yang kurang. Untuk ini, Xiao Mei telah lama dipersiapkan, Tang San telah memberitahunya sejak lama bahwa dia tidak dapat menggunakan artefak ini. Konsekuensi dari mengintip ke langit terlalu serius. Dia secara alami sepenuhnya percaya pada Tang San, belum lagi dia sudah memiliki pedang ilahi Asura. Dengan kultivasi yang konstan dari Asura Excalibur Sword Intent melalui kesadaran ilahi, Xiao Mei sekarang dapat merasakan bahwa Asura Excalibur menjadi semakin solid. Dalam kata-kata Tang San, Asura Excalibur yang asli semakin dekat dengannya. Ketika pedang ilahi Asura di laut kesadaran ilahinya berubah menjadi entitas, saat itulah pedang penghakiman kembali ke tempatnya. Begitu artefak super seperti itu benar-benar tiba, hanya berdasarkan nafasnya, Xiao Mei dapat memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, tidak ada cara bagi tubuh artefak super yang sebenarnya untuk memasuki bintang biru, yang merupakan situasi yang tidak akan pernah diizinkan oleh pesawat. Dengan kekuatan artefak super, jika kamu memasuki pesawat ini, tidak akan ada masalah untuk menumbangkan seluruh pesawat.
Itu saja untuk nanti. Pada saat ini, dua senjata ilahi di tubuh Tang San ditumpuk bersama, menyerap sifat ilahi dengan seluruh kekuatan mereka. Mata Tang San bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, menara ruang dan waktu terus memancarkan kekuatan ruang dan waktu, dan kekuatan untuk membimbing iman juga mulai diam-diam disuntikkan ke dalam dua artefak di depannya. Jika kamu membedakan dengan cermat, kamu dapat menemukan bahwa napas yang dikeluarkan oleh menara ruang dan waktu lebih terintegrasi ke langit. Dan Tianjiling berusaha mati-matian untuk menyerap keilahian, ingin menambahkan kembali bagian yang dia bandingkan dengan buku itu, dan tidak menyadari bahwa kekuatan menara waktu dan ruang juga disuntikkan. Itu sendiri adalah artefak dari sistem ruang, dan tentu saja itu tidak akan menolak atribut ruang. Rune di tanah menjadi cerah dan lebih cerah. Tang San sendiri juga sepenuhnya berwarna emas. Perlahan-lahan, beberapa cahaya dan bayangan aneh mulai muncul di samping Tang San. Cahaya dan bayangan ini aneh, dan seolah-olah menghadirkan gambar. Dan Tianjiling pada buku di depan Tang San mulai memancarkan segala macam kecemerlangan yang aneh, dan gambar-gambar itu sepertinya berasal darinya. Tutup matamu, jangan lihat itu. Kesadaran Tang San memasuki pikiran Xiao Mei. Xiao Mei buru-buru menutup matanya dan berkonsentrasi pada hatinya. Karena dia samar-samar melihatnya sekarang, di antara foto-foto itu, sepertinya dia telah melihatnya ketika dia bertanggung jawab atas Tianjiling. Tidak ada keraguan bahwa inilah misteri surgawi yang bisa dilihat Tianjiling. Tang San juga menutup matanya, tetapi cahaya menara ruang dan waktu menjadi lebih kuat. Di bawah bimbingan keilahian yang aneh, gambar-gambar kabur itu mulai disuntikkan ke dalam buku tebal di bawah Tianjiling. Beberapa halaman atas buku tebal itu mulai sedikit berfluktuasi. Berdasarkan warna emas aslinya, sepertinya sesuatu sedang ditambahkan. Cahaya dan bayangan yang memancar dari Tianjiling mulai tumbuh semakin banyak, dan halaman-halaman di bawahnya terus bergetar dan menyerap. Tianjiling sepertinya merasakan sesuatu dan ingin berjuang. Tapi sekarang, di mana ia masih berjuang? Menyerap banyak keilahian Tang San, ditekan oleh menara ruang dan waktu, dan menelan halaman-halaman di bawahnya. Untuk sementara waktu, meskipun artefak ini sedang berjuang, tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri sama sekali. Tang San terdengar dengan suara ilahi dan agung, menyatu dengan itu adalah hasil terbaik untukmu. Jika tidak, kamu hanya bisa menjadi senjata untuk membunuh Tuhan. Aku akan melemahkan kekuatanmu untuk mengintip rahasia surga, tetapi meningkatkan kekuatan keilahianmu sendiri. Mari berintegrasi dengan jujur. Di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku dapat berjanji kepadamu, sebagai Dewa Lautku, aku akan memberimu ramalan. Orang yang meramalkan masa depan pasti akan pergi ke alam para dewa dan menjadi artefak di alam para dewa. Setiap kata dalam kata-kata Tang San tampaknya diubah menjadi nafas dewa, terus-menerus memengaruhi permukaan Tianjiling. Perjuangan Tianjiling berangsur-angsur berhenti. 3 mata bulu perlahan terangkat, menghadap ke arah Tang San, dan kemudian perlahan turun, seolah-olah mereka memujanya. Detik berikutnya, semua perlawanannya menyerah, dan cahaya perak cemerlang tiba-tiba meledak. Berubah menjadi sinar perak yang tak terhitung jumlahnya, cerah dan indah. Pada saat ini, Tang San melambaikan tangannya dan mengangkat batasan yang ditetapkan oleh menara ruang dan waktu dan Xiao Mei. Cahaya perak yang indah tiba-tiba naik ke langit, memperlihatkan rumah penguasa kota, membubung ke atas, bergegas ke langit. Cahaya perak yang menyilaukan mengubah seluruh langit menjadi perak, dan seluruh kota Keri diselimuti cahaya perak ini. Meskipun hari masih siang, sinar matahari di langit telah sepenuhnya dibayangi oleh cahaya perak itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa cahaya besar dan bayangan Tianjiling bergoyang di udara, dan nafas yang dikeluarkannya membuat seluruh kota Keri tampak sedikit bergetar. Tinggi di langit, gambar ilusi dan buram terus muncul, berubah menjadi kubah langit yang menyelimuti kota. Setiap makhluk di Keri City akan memiliki perasaan aneh ketika mereka melihat ke langit, seolah-olah mereka melihat masa depan mereka dalam gambar yang mereka tonton. Tapi ini hanya perasaan, dan tidak ada ingatan nyata yang muncul. Artinya, mereka tidak benar-benar melihatnya, mereka hanya merasa seperti itu adalah masa depan. Adegan ajaib seperti itu tidak bisa tidak membuat semua keberadaan semua suku yang menyaksikan ini semua menyembah langit, dan bahkan banyak yang berlutut atau sujud di tanah. Terakhir kali adegan sebesar itu muncul di kota Keri adalah ketika generasi Raja Iblis Merak sebelumnya menjadi kaisar.
Tidak ada keraguan bahwa untuk kota Kerry, visi yang dibawa oleh Tian Jiling benar-benar menguntungkan. Utusan istana leluhur yang sedang menunggu di rumah penguasa kota secara alami merasakan semua yang terjadi di luar. Mereka dengan cepat meninggalkan kamar mereka, dan ketika mereka melihat pemandangan aneh di udara, mereka sangat terkejut. Visi yang dapat menutupi kota utama tampaknya menjadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar. Mungkinkah Xiao Mei, penguasa kota Kerry City, benar-benar menjadi seorang kaisar? Namun, bahkan jika dia menjadi Raja Iblis hebat, tidak butuh waktu lama untuknya. Bagaimana mungkin bisa menerobos untuk menjadi kaisar lagi dalam waktu sesingkat itu? Satu demi satu siluet perak dengan cepat muncul ke udara dan mengelilingi rumah penguasa kota. Suara Putri Luo Qingzu menyebar ke seluruh kota, Tuan Kota sedang memahami rahasianya. Tidak ada keberadaan yang boleh mendekati rumah Tuan Kota. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Sejumlah besar monster merak yang kuat melepaskan nafas dan kekuatan darah mereka sendiri untuk membentuk penghalang perak, mengelilingi seluruh mansion penguasa kota. Penglihatan di udara berlangsung selama 10 menit penuh, dan gambar-gambar kabur terbang ke arah rumah Tuan Kota seperti burung layang-layang, berubah menjadi pita perak yang dengan cepat bergabung ke rumah Tuan Kota dan menghilang. Meskipun penglihatannya menghilang, kecemerlangan perak yang tersisa di udara bertahan untuk waktu yang lama, dan kepadatan elemen spasial di seluruh kota Kerry tampaknya telah meningkat sebanyak 20%. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan yang dipancarkan oleh artefak sebelumnya. Dua praktisi dari tingkat Raja Iblis Agung dari pengadilan leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Sebelumnya, Xiao Mei selalu menggunakan pengasingan sebagai alasan dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Mereka selalu mengira itu adalah syirik, dan mereka terus-menerus menganiaya mereka. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa orang-orang benar-benar mundur, dan tampaknya efek mundur itu cukup kuat. Jika terobosan ini berlanjut, bukankah yang ini pasti akan menjadi kaisar? Tidak ada yang mampu bersikap tidak hormat kepada seorang kaisar. Pada saat ini, hati mereka telah berubah sampai batas tertentu. Kamar yang tenang. Buklet di lutut Tang San sekarang lebih dari setengah kaki tebalnya, dan terlihat sangat berat ketika diletakkan rata di lututnya. Di permukaan buku, ada pola tambahan. Perak Tian Jiling dicap di sampulnya, memancarkan kecemerlangan perak yang samar. Napas dari buku itu sendiri sangat ditingkatkan. Kedua artefak itu sebenarnya digabung menjadi satu. Pola cahaya keemasan di tanah berangsur-angsur mereda. Tang San berkata kepada Xiao Mei sambil tersenyum, artefak ini jauh lebih menarik daripada yang aku kira, kompatibilitasnya sangat kuat. Ini lebih kuat dari yang aku kira. Menerima begitu banyak ketuhananku masih belum cukup. Aku harus terus memeliharanya. Tian Jiling telah dicap, dan beberapa buku ini akan memiliki kemampuan Tian Jiling di masa depan. Perlu beberapa waktu untuk berkembang. Di masa depan, aku harus bisa menjadikannya salah satu kemampuan manusia. Tang San juga sangat puas dengan perpaduan kedua artefak ini hari ini, dan efeknya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Hal yang baik seperti itu secara alami membuatnya merasa lebih baik. Penghalang dari utusan istana leluhur sudah pasti cukup dalam adegan seperti itu barusan, bahkan kaisar tidak lebih dari itu. Bagaimanapun, penggabungan dua artefak, bahkan kaisar tidak dapat melakukannya. Tang San mengandalkan keilahian para dewa. Manfaat para dewa, seiring dengan peningkatan kesadarannya, menjadi semakin jelas. Xiao Mei datang kepadanya dan melihat buku tebal itu dengan rasa ingin tahu. Setelah mengintegrasikan Tian Jiling, kemampuan apa yang meningkat? Tang San tersenyum dan berkata, nubuat. Aku melemahkan kemampuan Tian Jiling untuk mengintip misteri, dan mengubahnya menjadi kemampuan nubuat. Jika ramalan, akan ada ketidakpastian tertentu, dan itu akan menjadi lebih kabur. Tapi kemungkinan serangan balik itu akan jauh lebih kecil, dan akan ada, tetapi setidaknya itu tidak akan seburuk membakar vitalitas secara langsung. Xiao Mei berkata, lalu apakah buku ini menjadi kitab nubuat? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ramalan hanya sebagian dari kemampuannya. Aku akan menambahkan kemampuan lain untuk itu, jadi aku lebih suka menyebutnya, kitab semua hukum. Mata indah Xiao Mei bersinar terang, kitab segala hukum. Tang San tersenyum dan mengangguk, ini akan berdampak penting pada masa depan umat manusia. Tunggu dan lihat saja, selama kamu memberiku cukup waktu, aku pasti akan berhasil. Saat penglihatan memudar, langit kembali normal. Klan iblis merak di atas rumah Tuan Kota kemudian jatuh.
tersembunyi ke dalam rumah tuan kota. Tidak ada keraguan bahwa setelah adegan ini sekarang, ras utama di seluruh kota Carrie pasti akan sangat meningkatkan rasa hormat mereka untuk ras monster merak dan Carrie City, City Lord's Mansion. Penglihatan keberuntungan semacam ini yang meliputi kota utama tidak diragukan lagi berarti kemakmuran ras monster merak. Utusan dari istana leluhur terkejut dan bingung pada saat yang sama, apa yang terjadi. Tetapi mereka semua telah menanamkan adegan itu sekarang dalam pikiran mereka, yang harus dilaporkan ke istana leluhur secara rinci. 1 jam setelah penglihatan itu berlalu, 2 utusan istana leluhur dipanggil oleh sang putri. Di aula diskusi istana leluhur, mereka melihat tetua agung dari klan monster merak lagi. Elder, aku tidak tahu apa yang terjadi barusan. Mengapa penglihatan yang begitu mengejutkan muncul? Raja Iblis Agung dari klan binatang raksasa Bimen bertanya dengan suara yang dalam. Sang putri berkata dengan acuh tak acuh, Patriark telah sepenuhnya bergabung dengan artefak ilahi klan kami, Tianjiling, yang telah menyebabkan artefak berevolusi, sehingga memberi makan kembali kepada Patriark. Basis budidaya Patriark telah ditingkatkan lagi. Setelah Patriark baru saja menyelesaikan fusi, transmisi suara ditransmisikan kepadaku, tolong sampaikan kepada istana leluhur. Kota Carrie dengan tegas menerapkan perintah pengadilan leluhur, tetapi karena Patriark baru saja menyelesaikan terobosan, perlu menstabilkan ranah. Itu konservatif memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setengah tahun. Kamu dapat meminta pengadilan leluhur untuk mempersiapkan pernikahan terlebih dahulu. Patriark klan kami hanya ingin menikah dengan orang terkuat dari tingkat yang sama di dunia. Setengah tahun kemudian, di pantai Laut Timur, kita akan bersaing dengan seni bela diri. Pemenang terakhir adalah suami dari Patriark klan monster merak. 3 bulan diubah menjadi setengah tahun, tetapi penglihatan sebelumnya benar-benar terlalu mengejutkan. Kedua utusan ini juga kuat, jadi mereka secara alami memahami betapa pentingnya pencerahan seperti itu untuk tingkat Raja Iblis Besar. Karena itu, mereka bahkan tidak bertanya, dan segera memilih untuk kembali ke istana leluhur untuk melapor. Pertemuan penguasa kota utama, itu benar-benar perlu dipersiapkan sepenuhnya. Apalagi, ini pasti akan menyebar ke seluruh benua peri. Saat itu, aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang berpikir mereka memenuhi syarat akan datang. Bagi Zuting, ini jelas merupakan masalah besar. Mereka sudah pergi. Setelah mendapatkan berita itu, Xiao Mei segera memberitahu Tang San. Pada saat ini, kitab hukum di depan Tang San pada dasarnya telah stabil. Dia perlu terus memelihara dan terus memperkuat kekuatan kitab Dharma. Tang San tersenyum dan berkata, dalam 6 bulan terakhir, kita semua harus meningkat. Aku menemukan peluang di luar negeri. Setelah aku kembali, aku seharusnya dapat membangun sistem kultivasi dan sistem bakat untuk kita manusia. Kamu harus melakukannya itu. Ya, itu adalah berkultivasi dengan keras dan terus meningkatkan diri. Aku akan membantumu meningkatkan kekuatan garis keturunan Phoenix Api Undead, dan kamu juga harus fokus pada 2 lainnya. Ketika kamu maju ke Kaisar di masa depan, kami akan memberi mereka kejutan besar. Setengah tahun tidak terlalu lama atau terlalu pendek. Dalam setengah tahun, aku akan membantumu sebanyak mungkin untuk mencapai tingkat puncak Raja Iblis Besar. Pada saat itu, tidak peduli siapa lawannya, kami tidak akan takut. Xiao Mei mengangguk dan berkata, ini masih sedikit mendesak selama setengah tahun. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika tidak berhasil, aku akan pergi bersamamu. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menahan tawa. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kepercayaan dirinya juga terus meningkat, terutama setelah melihat otoritas Dewa Laut Tang San di Laut Biru yang tak berujung. Dia mengerti bahwa selama mereka mengandalkan Laut Biru yang tak berujung, setidaknya mereka tidak akan dalam bahaya. Tang San tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin, aku harus menikahi istriku secara adil. Ketika saatnya tiba, beritahu mereka betapa kuatnya kita, dan aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghalangi pengadilan leluhur. Hanya dengan cara ini kita bisa manusia memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dan tidak lagi ditindas oleh istana leluhur. Xiao Mei mengangguk dan berkata, senang memilikimu di sini. Wali kota Zhang pernah mengatakan kepadaku bahwa dia hanya melihat penebusan sejati darimu. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, mungkin ini adalah pengaturan takdir. Ada kehendak ilahi dalam kegelapan, ini adalah kehendak alam semesta. Ketika dia menyebutkan kata, kehendak alam semesta,
dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Douluo God Realm telah menghadapi perselisihan alam semesta sebelumnya. Di depan kehendak alam semesta, bahkan alam dewa masih sangat kecil. Aku akan kembali. Kali ini aku menemukan tempat bernama Magma Cihai, di mana hiduplah ras yang sangat kuat bernama suku Huoli. Sebelum kembali, aku membuat kontrak dengan mereka. Biarkan mereka menjadi sekutu manusia di masa depan. Dengan bantuan yang begitu kuat, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan umat manusia di masa depan. Kemanusiaan masih sangat lemah, dan dalam beberapa ratus tahun ke depan, tidak mungkin untuk tumbuh ke tingkat di mana ia dapat bersaing dengan benua peri. Oleh karena itu, kita harus membuat semua persiapan untuk membuat lebih banyak sekutu bagi umat manusia. Hanya dengan cara ini, bisakah umat manusia benar-benar menjadi lebih untuk bertahan hidup. Seiring berkembangnya waktu, manusia harus benar-benar dapat bangkit. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mulai mundur juga. Aku juga mendapat banyak wawasan baru-baru ini. Peningkatan kesadaranku sangat penting, dan itu bisa membuatku menyadari lebih banyak hal. Dia juga mengerti bahwa setiap hari sekarang sangat mendesak. Kesibukan Tang San adalah pertanda masa depan. Xiao Mei sebenarnya sangat beruntung di dalam hatinya, tanpa Tang San, setelah mencapai peringkat ke-10, mungkin akan sulit baginya untuk terus meningkat, dan akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengasah dan meningkatkan secara perlahan. Tetapi dengan bantuan Tang San, setelah menembus peringkat ke-9, kekuatannya meningkat lebih cepat dari sebelumnya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah menjadi Raja Iblis besar peringkat ke-11. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Selain itu, dia sekarang dikenal sebagai jenius pertama dari Kekaisaran Tianyu, dan kemungkinan besar akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Di antara mereka, apa yang paling membantu Tang San adalah peningkatan kesadarannya setelah menembus peringkat ke-10. Promosi kesadarannya lebih penting daripada kekuatan darah. Pada tingkat kesadaran ilahi, semakin kuat kesadaran ilahi, semakin kaya energi spiritual langit dan bumi yang dapat ditarik, dan semakin besar bantuan untuk persepsi sendiri. Umpan balik dari kekuatan iman Tang San padanya setara dengan bahwa dia telah menjadi kurang dari setengah dewa laut, jadi bagaimana mungkin peningkatannya masih tidak menyenangkan. Tang San sendiri juga mendapat manfaat dari promosi kesadaran ilahi yang cepat, dia sendiri adalah dewa, jadi promosinya bahkan lebih cepat. Terutama terakhir kali, itu juga menyerap bertahun-tahun raksasa laut yang tak terhitung jumlahnya. Mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Mei, Tang San mulai berteleportasi lagi. Klan Huoli baru saja menyelesaikan kontrak dan dia berlari kembali, apa yang orang pikirkan. Karena itu, dia harus kembali secepat mungkin. Dikelilingi oleh suhu tinggi yang terik, ketika Tang San kembali ke altar bawah tanah kota vulkan, dia benar-benar lelah. Bahkan jika itu dia, konsumsi teleportasi jarak jauh sangat besar. Terlebih lagi, setelah kembali, dia secara intensif menyempurnakan artefak, yang juga menghabiskan banyak keilahiannya sendiri, dan kemudian segera berteleportasi kembali. Karena itu, ketika Huolinger melihat Tang San lagi, dia jelas menemukan bahwa wajahnya sedikit pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Huolinger mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Tang San tanpa sadar mundur 3 kaki, membuka jarak darinya. Ketika aku kembali, aku hampir disalahpahami oleh Xiao Mei, beraninya aku membiarkannya lebih dekat denganku. Melihat penampilan Tang San yang ketakutan, Huolinger tidak tahan untuk tidak marah, dan berkata, apakah aku binatang buas? Untuk apa kamu berlari? Biarkan aku memberitahumu, meskipun klanku mengadakan festival Dewa Api setiap tahun, tapi sekarang aku belum memilih kekasih. Kamu memenangkan taruhan dengan Raja Liang. Kamu sekarang adalah suamiku. Jika kamu tidak membiarkan aku menyentuhmu, kontrak kita akan batal. Aku adalah generasi penerus dari kepala klan Huoli. Aku melakukan apa yang aku katakan. Dia benar-benar marah. Sebagai patriark berikutnya dari klan Huoli, kecantikan nomor 1 dari klan Huoli, dia sangat tidak disukai oleh manusia, bagaimana mungkin dia tidak membuatnya emosional. Jangan salah paham, Tang San berkata tanpa daya, aku tidak bermaksud begitu. Tapi, aku sudah punya istri. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Huolinger berkata dengan tegas, aku tidak peduli. Kamu punya istri, itu istrimu dalam ras manusia. Kamu tidak memilikinya di suku Huoli kami. Selain itu, aku tidak harus menjadi istrimu. Beri aku seorang anak.
Kau dan anakku pasti bisa melindungi tongkat vulkan dengan lebih baik. Tang San memiliki status dewa, Huo Linger sangat pintar, jika dia bisa menikah dengannya dan melahirkan keturunan, keturunan itu kemungkinan akan memiliki keilahian yang kuat. Ini tidak diragukan lagi sangat membantu suku Huoli. Meskipun Tang San sudah lama tahu bahwa klan Huoli menganjurkan kebebasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Bagi kebanyakan pria, ini jelas merupakan lamaran yang sangat menggoda. Huo Linger ini tidak hanya terlihat sangat cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang panas. Pria normal menyukainya, tapi apakah dia normal? Dia tidak biasa. Di dalam hatinya, selain Xiao Hu dan Xiao Mei, dia tidak bisa lagi memiliki keberadaan lain. Bagaimana itu bisa terjadi pada gadis dari suku Huoli yang bertemu secara kebetulan? Saat Huo Linger berbicara, dia sudah bergegas menuju Tang San lagi. Api di sekitarnya naik, dan suhunya meningkat secara signifikan. Tang San merasa tidak berdaya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu ketika dia kembali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghindar dan menghindar, menara waktu dan ruang keluar dari dadanya, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba melambat, dan serangan terburu-buru Huo Linger juga melambat. Nona Linger, jangan impulsif. Lihat ini, oke. Aku akan membantu tongkat vulkan memulihkan sebagian keilahiannya. Aku sudah punya istri dan tidak bisa mengkhianatinya. Terlebih lagi, kami baru saja bertemu, bagaimana mungkin? Apakah kamu seorang pria? Biarkan aku memberitahumu, setiap kali festival vulkan, ketika darah klanku mendidih, perlu untuk melampiaskan. Aku telah bertahan selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu telah menandatangani kontrak dengan kami, aku itu istri yang kamu curi lagi. Kamu harus melakukan sesuatu denganku, atau aku akan ditertawakan oleh klanku sampai mati. Jika aku mati, kontraknya akan dibatalkan, dan kalian manusia bahkan akan menjadi musuh kita. Huo Linger mengancam dengan ganas. Tang San juga benar-benar mengetahui bahwa saat ini, kondisinya tampak sedikit salah. Merah muda di mata aslinya menjadi lebih intens, dan bahkan permukaan kulit putihnya memiliki lapisan ekstra merah muda pucat. Mungkin, inilah ciri khas dari garis keturunan suku Huoli sendiri. Tang San awalnya ingin pergi dari sini terlebih dahulu dengan teleportasi, tetapi setelah mengetahui bahwa keadaan Huo Linger tidak normal, dia menolak gagasan ini. Karena dia bisa merasakan bahwa darah di tubuh Huo Linger tidak hanya mudah tersinggung, tetapi juga sedikit kacau. Jika kamu tidak mengalihkan, ada risiko mendapat masalah. Seperti yang dikatakan Huo Linger, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kontrak sebelumnya tidak hanya tidak ada, tetapi juga akan menjadi kebencian. Sambil menghela nafas, cahaya keemasan berkedip di tangan Tang San, dan trisula Dewa Laut muncul dari udara tipis. Meskipun tempat ini bukanlah lautan biru yang tak berujung saat ini, dan Tang San tidak memiliki berkah dari lautan biru yang tak berujung, Huo Linger hanyalah basis budidaya urutan ke-10. Lingkaran-lingkaran emas berayun keluar, membungkus Huo Linger dengan kuat. Sementara Huo Linger berjuang keras, warna merah muda di kulitnya menjadi lebih jelas. Apakah kamu suka mengikat? Dasar orang jahat. Tang San hanya merasa bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Dia datang ke Huo Linger dan mengangkat trisula Dewa Laut di tangannya. Di tengah bilah tombak trisula Dewa Laut adalah Fast Sea Universe Crystal. Tang San menyerahkan bilah tombak ke depan, dan menekan Fast Sea Universe Crystal ke dahi Huo Linger. Kekuatan Dewa Laut yang lembut berubah menjadi aliran udara dingin ke alisnya. Huo Linger menggigil dengan cerdas, dan aliran udara dingin langsung mengalir dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas, tetapi bahkan jika dia sadar, masih ada sedikit rasa malu di hatinya. Sebagai putri kecil dari suku Huoli, dia ditolak seperti ini. Jangan pegang Yuan Buyi dulu, tuntunlah kekuatan suci. Tang San mendengus pelan, membangunkan Huo Linger dari kebenciannya. Hanya pada saat ini terkejut menemukan bahwa aliran udara dingin yang mengalir ke tubuhnya seperti bahan bakar, memicu kekuatan darahnya sendiri. Dan energi garis keturunan yang menyala ini masih sangat lembut, dan yang lebih penting, nafas dingin ini masih memelihara kesadaran spiritualnya. Meskipun ada beberapa kebencian di hatinya, apa yang dilakukan Tang San saat ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Huo Linger tidak bodoh, dan secara alami membimbing makanan yang dibawa oleh kekuatan Dewa Laut Tang San. Tang San juga tidak berdaya di hatinya, menoleh untuk melirik tongkat vulkan tidak jauh,
cahaya ilahi melintas di matanya, dan melambai pada tongkat vulkan, senjata ilahi ini segera terbang ke arahnya. Seperti yang dikatakan Huo Li Patriark Huo Quan, jika kamu ingin mengaktifkan kekuatan Fire God Scepter, kamu membutuhkan darah dari Patriark. Pada saat ini, Tang San membantu Huo Linger untuk merangsang garis keturunannya dan meningkatkan wilayahnya, keduanya setara dengan terhubung. Rencana Raja Liang sebelumnya adalah menggunakan kekuatan garis keturunan Huo Linger sebagai suami istri, tetapi sekarang Tang San langsung menggunakan senjata ilahi. Tongkat vulkan dirangsang oleh napas Tang San, dan ditambah dengan hubungan baik yang dibangun oleh cairan api Kicaitian, ia secara alami melepaskan napasnya sendiri. Keilahian Tang San beredar, berlama-lama di sekitar tongkat vulkan, mengamankan kecemerlangan ilahi untuk itu. Dia juga dipelihara oleh sifat ilahi Dewa Api, yang membuat kesadarannya lebih kental, dan pada saat yang sama merangsang garis keturunan Phoenix Api Undead untuk mulai berevolusi dan meningkat. Bahkan cairan api langit 7 warna dipengaruhi oleh tongkat vulkan dan mulai mengalami beberapa perubahan halus. Apa yang tampak sekarang adalah Tang San dan Huo Linger berdiri saling berhadapan, dengan seagot trident di tengah, dan seagot trident pas di dahi Huo Linger. Pada saat yang sama, Tang San memegang tongkat vulkan di sisi lain, merasakan napas pada tongkat vulkan, dan pada saat yang sama membantu tongkat vulkan menstabilkan keilahiannya. Mereka dipertahankan dalam bentuk yang aneh. 1 jam kemudian, ketika Huo Li, Patriark Huo Quan, datang ke sini, mau tak mau dia terkejut ketika melihat pemandangan di depannya. Dalam hatinya, itu sebenarnya menyetujui hubungan antara Huo Linger dan Tang San. Keilahian Tang San yang kuat, dan status dewa yang sebenarnya, benar-benar terlalu menarik bagi klan Huo Li. Tetapi pada saat ini, melihat Tang San dan Huo Linger saling berhadapan dengan cara ini, awalnya terkejut, tetapi dengan cepat merasakan kegembiraan tongkat Dewa Api itu sendiri. Bahkan Huo Linger tampaknya membaik. Huo Quan tidak bertindak gegabah, dengan hati-hati merasakan pertukaran energi di antara mereka, dan secara bertahap memahami apa yang dilakukan Tang San. Orang ini benar-benar membantu suku Huo Li dengan segala cara. Sentuhan emosi berangsur-angsur naik di hati Huo Quan. Baginya, nafas elemen api yang dibangkitkan Tang San dari tongkat vulkan bukanlah apa-apa. Tidak ada yang lain dalam keluarga Huo Li, dan elemen api tidak bisa lebih berlimpah. Tapi apa yang dibawa Tang San ke klan Huo Li benar-benar berbeda. Huo Linger sudah menjadi jenius pertama di klan Huo Li, tetapi setelah mencapai peringkat ke-10, dia hanya bisa mengandalkan akumulasi untuk meningkatkan. Pada saat ini, Huo Quan mengetahui bahwa Huo Linger membuat kemajuan pesat dalam kesadaran spiritual dan kultivasinya sendiri, yang pasti akan menghemat waktu untuk kultivasinya. Selain itu, kekuatan Tang San mengandung keilahian, dan samar-samar, kekuatan Dewa Lautnya masih membantu Huo Linger untuk menciptakan pancaran keilahian di lautan kesadaran. Dengan cara ini, akan sangat membantu bagi Huo Linger untuk memegang tongkat vulkan di masa depan. Tang San mengatakan sebelumnya, mencoba menyelesaikan masalah disintegrasi tongkat vulkan untuk mereka, seharusnya begitu. Selama Huo Linger memiliki sedikit keilahian ini, maka kemungkinan runtuh akan sangat berkurang sebagai keilahian tongkat vulkan dan itu melengkapi dan berinteraksi bola-balik. Kebencian Huo Linger saat ini telah lama menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Itu dari semangat. Ini adalah keberadaan atribut api, dan itu adalah atribut api yang paling ekstrim dan kuat, itulah sebabnya darah orang Huo Li mendidih setiap tahun. Dan kekuatan Dewa Laut Tang San bukanlah elemen air murni, tapi bisa sepenuhnya menggunakan kelembutan air. Pada tingkat garis keturunan, konflik mungkin muncul. Tetapi pada tingkat kesadaran spiritual, itu seperti kehamilan yang mendinginkan dan menenangkan panas. Huo Linger belum pernah merasa senyaman ini dalam hidupnya, pada saat ini, dia hanya merasa seluruh tubuhnya lembut, tetapi itu adalah ikatan yang tak terlukiskan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada sedikit getaran dan kejang, dan kelegaan semacam itu membuat seluruh tubuhnya tampak seperti menyublim. Sebagai Raja Dewa dari satu generasi, Tang San telah lama melihat kekurangan orang-orang Huo Li, dan tidak ada dewa sejati yang menyesuaikannya. Atribut api klan ini terlalu kuat, yang akan menyebabkan kesadaran klan Huo Li sendiri menjadi tidak stabil. Kalau tidak, itu hanya bisa bertahan di urutan ke-10, dan umurnya lebih pendek dari praktisi urutan ke-10 yang normal.
Apa yang dia lakukan untuk Huolinger saat ini adalah untuk menyeimbangkan kesadaran ilahinya sendiri untuk itu, sehingga mempengaruhi dirinya sendiri. Itu juga mengandung efek jejak Chaos Ki. Tang San sendiri menyelesaikan perpaduan Yin dan Yang. Pemahaman tentang aspek ini sangat dalam. Kaisar Perak Biru kekacauannya telah ditingkatkan ke peringkat ke-11 bersama dengan kultivasinya, dan secara alami paling tepat untuk menyesuaikannya untuk Huolinger saat ini. Kultivasi Huolinger tidak akan naik sekaligus, tetapi dengan bantuan Tang San kali ini, bahkan tanpa tongkat vulkan, akan mulus untuk menembus peringkat ke-11, tanpa hambatan, dan itu akan memiliki waktu yang lama. Umur Yuan akan meningkat secara signifikan. Kekuatan kekacauan Tang San juga terbatas, jadi dia hanya bisa memilih untuk membantu Patriark menyelesaikan masalah ini. Jika kamu ingin benar-benar menyelesaikan penyakit orang-orang Huoli, kamu harus benar-benar melahirkan Dewa Api. Kehamilan ini berlangsung selama 3 jam, dan Huolinger sudah tertidur di tanah. Tongkat vulkan tergantung di atas tubuhnya, memancarkan kecemerlangan samar, yang samar-samar menyamai napas di tubuhnya. Tang San duduk bersila di depannya, bermeditasi dalam diam, memulihkan konsumsinya. Pada saat yang sama, ia juga menyerap nafas murni tongkat Dewa Api untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan Phoenix Api Undead, serta beberapa pemeliharaan Kaisar Perak Biru kekacauan. Huo Quan secara pribadi tinggal di pintu untuk melindungi hukum baginya. Dalam 3 jam terakhir, Divinity of the Vulcan Scepter telah sepenuhnya stabil, dan juga meningkat 30%. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah suku Huoli. Justru karena dia merasa semua ini terjadi, Huo Quan benar-benar diyakinkan oleh Tang San. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.